Shalom, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan pada pagi ini kami ingin mendapatkan sesuatu daripada Engkau, yaitu kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hidup kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna sesuai yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Amin. Kekasih Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengelola berkat Tuhan bagian yang pertama. Kekasih Tuhan, persoalan besar akan muncul di dalam kehidupan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Apalagi kalau wanita itu tidak punya pekerjaan yang tetap dan sudah mempunyai beberapa anak. Demikian kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, ada seorang istri dari seorang nabi, di mana suaminya telah dipanggil ke pangkuan Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu saja janda ini akan merasa takut bagaimana menghadapi persoalan kehidupan ke depan. Apalagi dia mempunyai 2 orang anak yang membutuhkan biaya di dalam kehidupannya. Dan kebetulan pada saat itu suami yang meninggal itu ada banyak hutang kepada orang lain. Dan saat itu penagih itu datang dan akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budaknya. Tentu saja ini adalah persoalan yang amat sangat sulit dihadapi oleh perempuan ini. Kemudian dia datang kepada Elisa untuk menyampaikan permasalahan di dalam kehidupannya, dan dengan harapan bahwa Elisa bisa memberikan suatu petunjuk yang benar apa yang harus dilakukan
oleh perempuan ini. Kekasih Tuhan yang berbahagia, suami daripada wanita ini adalah seorang nabi. Tetapi di dalam cerita ini diterangkan bahwa nabi ini meninggalkan hutang yang begitu banyak ketika dia hidup bersama dengan istrinya. Persoalannya, apakah dia seorang nabi di dalam menjalankan tugasnya itu tidak diberkati oleh Tuhan? Tidak, kekasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada nabi ini, bukan hanya berkat-berkat rohani, tetapi Tuhan juga memberikan berkat-berkat jasmani. Persoalannya karena nabi ini tidak dapat mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Oleh karena itu, mari kita dengarkan ada peringatan Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang yang arif. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini pada saat kita menghadapi kekurangan. Apakah pada saat kita menghadapi kekurangan akan menyalahkan kepada orang lain atau menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita, Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kita? Yang penting kita sebagai orang-orang percaya seharusnya kita bisa mengelola kehidupan kita. Seberapa berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita pandai untuk mengelola, maka akan menjadi berkat bagi keluarga kita sendiri, bahkan mungkin masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contoh yang lain misalnya masalah kesehatan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita, tetapi kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan itu dengan baik, makannya tidak teratur, tidurnya tidak teratur, ya, maka pada suatu saat kita pun juga akan sakit. Pada saat sakit itu sebetulnya kita nggak bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Itu adalah kesalahan kita sendiri yang tidak bisa mengelola apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diperingatkan Tuhan kepada kita semua. Baik-baiklah kita, pandai-pandailah kita untuk bersyukur, mengelola berkat yang sudah diberikan kepada kita, supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri di dalam saat teduh ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon berkat pertolongan daripada Tuhan. Kekasih Tuhan yang berbahagia, pada pagi hari ini kita telah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai
saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.